Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah diberinya kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat hadir di ruangan dalam rangka kegiatan sosialisasi budaya positif yang merupakan serangkaian dari program calon guru penggerak. Tak lupanya lagi salawat berangkaikan salam, marilah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang akan mewakilinya dan Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Majelis Guru SMK IT Agus Susanto. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara kegiatan sosialisasi budaya positif yang merupakan serangkaian dari program calon guru penggerak yang diawali dengan saya sendiri sebagai pewawancara. Sebelum kita masuk acara yang kedua, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita meringankan langkah menuju sekolah yang kita cintai ini dan bisa berhadir di dalam kegiatan sosialisasi budaya positif dari salah satu guru penggerak kita atas nama Ibu Isma Sawitri. Alhamdulillah sudah terpilih sebagai peserta calon guru penggerak dan selawat diringinkan salam. Tak lupa juga kita sampaikan dengan berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau yang nanti. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Ya, mungkin persiapan yang sudah kita lihat begitu semangatnya calon guru penggerak kita yang terpilih Ibu Isma Sawitri ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan dengan terpilihnya Ibu Isma Sawitri sebagai calon guru penggerak dari sekolah kita, nah, mudah-mudahan guru-guru yang lain juga bisa ikut mencoba untuk tahap-tahap selanjutnya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah ada buka di PKB kita untuk tahap keberapa Ibu ya? Gelombang ke-10, angkatan ke-10. Jadi di angkatan ke-10 ini marilah kita buka hati kita untuk ikut serta mencoba di dalam program guru penggerak ini, agar nanti kita sebagai guru tentu perlu juga kita tingkatkan karir kita Pak Ibu ya. Nah, jadi di dalam kesempatan ini salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak, inilah dia ada namanya sosialisasi budaya positif. Nah, jadi nanti ada beberapa paparan yang akan disampaikan oleh
oleh Ibu Isma tentang budaya positif itu seperti apa. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, tentu nanti akan disampaikan lebih jelas lagi, Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, kami juga begitu besar juga harapan kami, budaya positif ini bisa berlangsung dan berjalan, dan kita terapkan nanti di sekolah kita ini. Nah, mungkin demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan sepatah dua patah kata dalam pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Acara selanjutnya kami berikan kepada Ibu Isma Sawitri selaku calon guru penggerak, yang mana beliau akan mensosialisasikan budaya positif. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu untuk mensosialisasikan budaya positif. Untuk rangkaian kegiatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah bersedia hadir di ruangan kita ini. Semoga apa nanti yang akan saya sampaikan bisa kita laksanakan bersama di sekolah yang kita cintai ini. Untuk memulai kegiatan ini, untuk kegiatan yang pertama, saya akan coba sosialisasikan budaya positif. Coba sama-sama kita perhatikan, ada beberapa pernyataan pemantik, pernyataan sebetulnya ya. Ada beberapa pernyataan pemantik. Yang pertama, ada pernyataan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut ibu-ibu sekalian, apakah itu betul secara pemikiran ibu-ibu sekalian? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian, pemberian hukuman itu adalah hal yang positif. Seperti membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Misalnya anak terlambat, kita memberikan hukuman berupa membersihkan halaman sekolah. Apakah ini kita kategorikan dapat mendisiplinkan anak? Ya, selama ini mungkin kita melakukan itu ya, secara tidak sengaja, karena memang itu dari dulu-dulunya memang seperti itulah pendidikan itu ya. Kita menganggap bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian ada lagi satu lagi, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Kira-kira sudah pernahkah ibu-ibu sekalian melaksanakan itu untuk anak didiknya? Sudah. Apakah kita menganggap itu sesuatu yang dapat meningkatkan motivasi? Atau hanya sekedar anak itu mengharapkan imbalan? Tidak memberikan budaya yang positif untuk si anak. Untuk lebih memahaminya, mari kita bersama-sama
melanjutkan sesi ini. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif? Kata disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya, ini dari bahasa Latin. Tujuan dari disiplin itu adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita yang selama ini kita laksanakan dari dulu sampai sekarang, bahkan ketika kita dulu sekolah, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul itu kira-kira yang selama ini kita laksanakan? Yang disiplin itu bahasanya hanya untuk mendapatkan kepatuhan dari si anak. Itulah gunanya hukuman. Ya. Kecenderungan umum adalah hubungan antara kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, disiplin itu memang tidak nyaman. Kita harus datang tepat waktu. Kalau nggak datang tepat waktu, kita akan dihukum. Atau kita sebagai pendidik, kalau tidak datang tepat waktu, maka kita akan dapat sanksi dari sekolah berupa pemotongan-pemotongan angka-angka ya. Itu sudah hal yang biasa kita terima dan kita laksanakan. Sekarang, apakah itu yang disiplin? Ya, sebetulnya bukan itu yang disiplin. Kata disiplin itu tadi artinya menggali potensi seseorang ya menuju tujuannya, bukan memberi hukuman yang kita anggap hukuman tadi, kemudian penghargaan adalah sesuatu yang dapat meningkatkan ya, meningkatkan disiplin, meningkatkan untuk jadi lebih baik. Tetapi ternyata itu bukan, itu hanya untuk sesaat. Betulkah itu kira-kira Pak Ibu? Oke. Sebetulnya yang perlu kita tanamkan untuk si anak, kalau mereka salah, itu bukan memberi hukuman, tetapi ada beberapa hal-hal yang perlu kita tanamkan dari awal, yaitu berupa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan apa saja? Nah, silakan kita sama-sama perhatikan. Setiap anak itu ya, setiap perilaku yang muncul dari anak, dari guru, dari siapapun itu, dari anak-anak kita di rumah, setiap perilaku yang muncul itu pasti memiliki sesuatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berarti ada di sana kata motivasi intrinsik. Berarti motivasinya itu dari dalam diri, bukan karena ada paksaan dari luar, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada penghargaan, tetapi itu muncul dari dalam diri sendiri. Bagaimana memunculkan motivasi itu dari dalam diri? Itulah yang menjadi tantangan untuk kita sebagai pendidik ke depannya. Adapun nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama, ya, itu pun dituangkan oleh pemerintah kita dalam kurikulum Merdeka. Ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan apa yang dituju dari profil Pancasila ini? Yang pertama, itu nilai kebajikan ini ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini merupakan tantangan untuk kita bersama untuk nilai kebajikan yang pertama ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kalau sudah berakhlak mulia, semua anak-anak kita pasti sangat menyenangkan di sekolah ini ya, tidak ada masalah. Dan anak-anak juga seperti itu. Jika mereka sudah menemukan kenyamanan di sekolah ini, mereka juga pasti akan senang datang ke sekolah. Tidak ada lagi siswa kita yang terlambat, tidak ada lagi siswa kita yang bermasalah. Kenapa? Karena kita memiliki masing-masing keyakinan. Ya, keyakinan untuk apa? Untuk jadi lebih baik, untuk lebih beriman, lebih bertakwa. Ini ada lagi mandiri, kemudian bernalar kritis. Ini yang dituju oleh profil pelajar Pancasila ini tujuan bersama ya, bukan hanya tujuan pemerintah, tetapi tujuan kita juga sebagai guru seharusnya. Ini target kita bersama. Target kita bersama. Jadi ketika target ini sudah sama, kita satu tujuan, berarti
kedepannya akan lebih gampang mencapai kesuksesan. Ya, seperti itu kira-kira rekan-rekan sekalian. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya motivasi. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini dia yang menjadi tolak ukur kita sebagai pendidik. Ya, kita mampu tidak membedakan antara yang ini. Ada yang motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ini sangat erat berkaitan. Jika kita sudah mampu memahami yang ini, mudah-mudahan kita sudah bisa jadi pendidik yang baik, ya. Pendidik yang baik, yang paham, yang disayangi oleh murid kita, yang dirindukan oleh murid kita, dan kita juga seperti itu. Jadi harapan-harapan budaya-budaya positif ini yang kita tanamkan dari awal, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada hukuman, bukan karena ingin dihargai, tetapi muncul dari dalam diri. Inilah yang disebut dengan motivasi internal. Bagaimana yang dimaksud dengan motivasi internal ini? Sebelum masuk ke motivasi internal, kita pahami dulu bersama. Motivasi itu ada 3 ya? Ada 2. Yang pertama, ada yang namanya motivasi eksternal. Ini cenderung kita lakukan yang pertama untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman, betul? Itu hanya karena terpaksa. Misalnya, saya hari ini harus cepat datang karena jadwal saya 7.30, maka saya harus sudah 7.20 sudah harus di sekolah. Kenapa? Karena saya nanti Ibu Pitra mencatat saya dan saya akan dipotong gajinya. Itu motivasi eksternal, karena dari luar, karena ada keterpaksaan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini yang namanya penghargaan. Berarti bisa jadi si penghargaan ini juga bukan hukuman untuk kita. Saya sangat tertarik itu teorinya. Teorinya itu penghargaan yang menghukum. Adakah penghargaan yang menghukum? Dia diberi penghargaan, tetapi siogianya itu adalah hukuman untuk dirinya. Itu kan menarik ya, penghargaan yang menghukum. Jadi seseorang itu kalau untuk mendapat ranking 1 atau menjadi guru terbaik, kalau itu motivasinya masih motivasi eksternal, berarti itu hukuman untuk kita. Jika yang kita lakukan itu adalah motivasi eksternal, artinya karena kita ingin dipuji, karena ingin menjadi pegawai teladan, begitu juga dengan siswa kita. Jika ingin menjadi murid teladan, maka jika itu motivasinya masih motivasi eksternal, maka itu merupakan hukuman untuk kita. Apa itu maksudnya? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa itu disebut hukuman? Karena itu akan menjadi sebuah keterpaksaan di dalam diri kita untuk jadi lebih baik lagi. Mau jadi lebih baik. Tapi itu bukan panggilan dari jiwa kita. Kita hanya ingin mempertahankan si penghargaan tadi. Takut mungkin nanti disebut, kenapa turun ini? Kenapa tidak lagi jadi yang terbaik? Ada apa? Nah, itu kan muncul beberapa pertanyaan. Jadi si yang menerima penghargaan ini hanya ingin mempertahankan itu. Atau si siswa yang ranking 1 tadi ini hanya ingin supaya mempertahankan rankingnya, supaya tidak dimarahi orang tua mungkin, atau tidak dibully kawan-kawan mungkin karena sudah mendapat nilai yang rendah gitu. Apakah itukah yang kita harapkan? Sebetulnya bukan ya. Yang sebenarnya adalah motivasi yang paling baik itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Tidak ada yang lain dari itu. Hanya untuk diri kita sendiri. Jika kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, bukan karena faktor eksternal, maka itulah, jika kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka kita akan mencapai yang namanya kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kita kan berbahagia apa yang kita inginkan tercapai. Tapi bukan untuk yang lain, bukan untuk dapat juara 1 atau jadi teladan atau jadi pegawai teladan. Tapi itu murni dari dalam diri kita untuk jadi lebih baik. Inilah yang seharusnya kita munculkan sebagai seorang pendidik,
dan sebagai seorang tenaga kerja di sini, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kemudian kita coba lanjut masalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak menemukan masalah, kita bukan memberi hukuman tadi yang namanya hukuman, tetapi melakukan yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa atau tujuan mulia apa yang dia mau capai dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi, yang dimaksud dengan restitusi di sini yang seperti kemarin saya sudah pernah coba lakukan, kalaupun itu masih berbentuk video singkat dan itu belum murni anak melakukan kesalahan ya. Kita hanya membuat settingan gitu atau skenario. Tetapi bagaimana jika itu memang nyata kita hadapi? Apakah kita mampu melakukan restitusi ini? Untuk lebih memahaminya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum kita lanjut, saya lihat ibu-ibu sekalian sudah mau ngantuk ya, karena ini sudah jam 1:30. Kita breaking es dulu sebentar boleh? Oke. Silakan berdiri rekan-rekan sekalian. Oke, jika saya sebutkan selamat pagi, kita tepuknya 1 kali. Jika selamat siang, tepuknya 2 kali. Jika selamat sore, tepuknya 3 kali. Jika selamat malam, gini, tepuk ya. Oke. Fokus supaya tidak ngantuk ya, tidak ngantuk. Jadi coba kita lakukan bersama. Selamat pagi. Oke. Selamat sore. Ada yang tidak fokus. Ada yang Pak. 2 ada 3. Oke. Iya. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke. Sudah bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, silakan duduk kembali. Duduk kembali Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri restitusi. Ini yang sudah seperti saya jelas singkat waktu itu ketika kita di ruang rapat ya. Hanya sedikit ya waktu itu penjelasannya. Supaya lebih tidak mengambang gitu. Mari sama-sama kita perhatikan yang di depan. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya berarti kalau menebus itu, istilah menebus itu berarti kita memberikan hukuman ya. Iya, selama ini seperti itu. Jika dia salah, ya harus ada hukumannya, baru dia menebus namanya. Tapi seharusnya restitusi itu tidak menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki, bukannya memperburuk hukuman. Terkadang jika kita memberikan hukuman, bisa jadi si anak itu benci dengan kita. Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Sama seperti kita, jika kita dihukum oleh kepala sekolah, mungkin kita juga nanti ada sesuatu rasa di sana ya. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan kepada si anak, bukan memaksa. Kalau hukuman itu sifatnya memaksa ya. Iya. Jika kamu terlambat, maka kamu harus dihukum. Hukuman
hukumanmu ini. Suka tidak suka, siap tidak siap, cepat bersihkan halaman kita. Itu hukuman. Bisa jadi si anak besok masih terlambat lagi. Siapa tahu dia memang hobi untuk dihukum ya. Hobi untuk dihukum. Makanya dia ulangi lagi. Nah, kemudian restitusi itu sifatnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, merenungi apa yang salah dengan diri kita. Bukan mencari sumber masalahnya ya. Siapa yang salah dan bagaimana masalah itu muncul, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Seperti itu yang disebut dengan restitusi. Itu bedanya nanti hukuman dengan restitusi ya. Dan restitusi inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pendidik, bukan sebagai seorang penghukum ya. Kemudian restitusi itu adalah cara yang terbaik. Merestitusi diri sendiri mungkin lebih baik ya. Restitusi diri kita sendiri. Oh, jika saya salah ini apa yang harus saya perbaiki, bagaimana cara saya memperbaikinya ke depan. Oh, kode, misalnya kalau kita kode etik apa yang sudah saya langgar, seperti itu. Kenapa saya menimbulkan kesalahan ini? Itu yang merestitusi diri sendiri, menggali kesalahan dari dalam diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Kenapa begini, kenapa begitu? Atau si siswa, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu pertanyaan yang muncul ketika kita melakukan restitusi. Kemudian restitusi itu fokusnya kepada karakter, bukan tindakan. Karakter anak ke depannya. Bukan tindakan apa yang akan kita lakukan atau hukuman apa yang akan kita lakukan, tetapi tindakan, karakter apa yang kita harapkan kepada si anak. Jika dia tidak terlambat lagi, bagaimana caranya? Bukan memberi dia hukuman yang lebih berat lagi. Itu namanya tindakan. Kemudian restitusi itu fokusnya pada solusi. Itu tadi solusi yang kita berikan, bukan kita yang memberikan solusi, tetapi si anak itu sendirilah yang mencari solusi untuk dirinya sendiri, untuk permasalahan yang sudah dia lakukan. Itu beda restitusi dengan hukuman. Kemudian restitusi itu juga mengembalikan murid ke yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti kelompoknya ini kelompok orang-orang yang sudah benar ya, yang sudah tidak melakukan kesalahan. Perlu lagi kita lakukan breaking ice-nya Ibu, supaya tidak ngantuk. Oke, sepertinya sudah bisa dia. Kalau sudah tertawa berarti udah fresh lagi otak-otak kita ini ya. Kalau sudah tertawa seperti yang tadi ya. Kalau kita diam, dia juga ikut ini, kurang aktif bekerjanya. Iya, waktunya siang. Oke, sekarang masuk kita ke budaya positif yang ketiga, itu adalah keyakinan kelas. Ini juga sudah saya coba terapkan, tetapi mungkin belum sempurna ya. Tetapi sudah coba saya laksanakan. Apa beda peraturan dengan keyakinan, gitu ya? Peraturan sama dengan peraturan sekolah. Tetapi untuk ke kasus yang budaya positif yang ini, memang kalau dari segi sudah dibahas di forum ya, bagaimana kita melaksanakan keyakinan kelas ini di sekolah kita, sementara belum paham kita apa ini, apa itu keyakinan kelas, dan bagaimana melaksanakannya di kelas. Nah, minimal kita sebagai CGP paling tidak mampu untuk kelas kita sendiri dulu ya, mampu untuk diri kita sendiri dulu. Kita tidak diharapkan langsung jadi seorang yang superman, superwoman atau apa, tetapi pelan-pelan yang penting kita ada melakukan perubahan. Dan perubahan yang sedikit ini coba tularkan kepada rekan-rekan yang lain. Ini yang sekarang saya coba lakukan, menularkan. Kalaupun ilmu yang sedikit, coba kita bagi-bagi. Siapa tahu nanti jadi banyak. Ya, mungkin rekan-rekan yang lain jadi lebih ingin tahu lagi, lebih mau belajar lagi. Jadi nanti sama-sama sudah bagus kita semuanya. Berarti sekolah ini juga akan terangkat. Nama kita di luar juga bisa jadi lebih bagus ya kan? Gurunya hebat-hebat. Ya kan, gurunya hebat-hebat, gurunya baik-baik, nggak ada yang pemarah. Iya, seperti itu Ibu Wira, nggak ada yang memberi hukuman lari-lari. Tetapi semuanya yang ke arah yang positif. Karena
untuk kurikulum sekarang yang target kita itu adalah karakter si anak ya, memperbaiki karakter, dan itu sudah dicantumkan nyata-nyata oleh pemerintah dalam profil pelajar Pancasila. Itu semuanya adalah karakter yang dituju ya, karakter, bukan nilai bagus, bukan jadi pemenang nomor 1 olimpiade yang diminta negara. Yang diminta negara itu peserta didik yang memiliki karakter, dan sudah disepakati karakter yang diinginkan itu adalah itu yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Seharusnya kita sama-sama fokusnya menuju yang itu. Bagaimana itu terwujud? Nah, ada hal-hal positif atau budaya-budaya positif ini yang dari awal kita coba tanamkan. Dimulai dari mana? Dimulai dari kelas kita dulu, ya kan? Dimulai dari yang paling bawah, kelas kita. Nah, apa itu peraturan? Peraturan itu selalu kembali, misalnya ini contoh peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Peraturan di perpustakaan mungkin ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Atau kalau kita punya pojok baca di kelas, buku-buku anak harus dikembalikan ke tempatnya semula. Itu peraturan. Apa tujuan kita melakukan peraturan tadi? Supaya apa si anak disuruh mengembalikan buku ke tempatnya? Ya, karena kita ingin melatih anak untuk bertanggung jawab. Berarti karakter yang kita tuju itu adalah bertanggung jawab. Kemudian ada lagi peraturan yang ini, dilarang mengganggu orang lain di sekolah. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang mengganggu orang lain, apa tujuan karakter yang kita harapkan dari si anak? Menghormati orang lain. Itu kebajikan universalnya ya. Kebajikan universal, bertanggung jawab, menghormati orang lain, jujur, sopan, santun. Itu namanya kebajikan universal istilahnya ya. Nilai-nilai kebajikan yang secara menyeluruh itu paham. Tanpa kita sebutkan itu adalah sebuah peraturan. Misalnya, kenapa Ibu Sulpa memakai helm? Untuk apa itu memakai helm ketika berkendara? Untuk melindungi kepala kita. Siapa yang menyebutkan itu, Ibu, untuk melindungi kepala? Karena kita tahu jika kita lindungi maka kita tidak akan celaka. Kan nggak ada peraturannya itu. Maksudnya itu untuk orang lain, itu kan untuk diri kita sendiri. Itu karena kita yakin kalau kita jatuh nanti, kalau kita tidak pakai helm mungkin kepala kita bocor. Ya, seperti itu. Itu keyakinan namanya, keyakinan universal. Salah satunya keyakinan universal itu untuk keselamatan. Kemudian ada lagi mungkin peraturan lain seperti ini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan sekolah ya. Ya, itu peraturan. Apa yang kita tuju di sana? Apa yang kita harapkan dari menyuruh anak datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? Atau hadir ke sekolah. Apa yang kita tuju? Apa yang kita tuju kepada si anak? Agar anak-anak itu selalu mempunyai komitmen, tepat waktu. Ya, berkomitmen. Jika itu salah, maka jangan dilakukan. Itu namanya berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Melatih apa itu? Apa targetnya itu? Kenapa siswa dilarang melakukan kekerasan? Karena kita yakin jika kita tidak melakukan kekerasan, kita akan selamat. Kita juga menghormati orang lain. Oke. Kemudian menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Itu apa targetnya itu? Apa maksud? Apa keyakinan yang kita miliki supaya kita membuat peraturan dilarang menggunakan narkoba? Iya, menjaga kesehatan. Berarti keyakinan tadi itu untuk menjaga kesehatan. Jadi yang diharapkan dari keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini dari dalam hati kita tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa
disuruh oleh orang lain kita tahu. Itu yang namanya keyakinan. Sama dengan kita kalau kenapa sholat? Ya karena saya yakin kalau saya sholat nanti saya masuk surga. Kan nggak ada paksaan dari orang lain. Sama dengan kenapa saya datangnya sebelum saya datang 20 menit sebelum PBM dimulai. Kenapa? Ya karena saya yakin jika saya terlambat nanti saya akan rugi. Karena dihukum. Kalau dihukum nanti itu faktor eksternal lagi. Eksternal karena ada hukuman dari luar ya, bukan dari dalam diri. Nah, jadi ini hal-hal yang kita munculkan di sini itu maunya adalah keyakinan itu muncul dari dalam diri. Itu yang disebut dengan tadi faktor motivasi internal, hanya dari dalam diri sendiri, tidak ada paksaan dari luar. Sulitkah ini kita jalankan? Ya. Kalau kita paham konsepnya, bisa jadi ini adalah sesuatu yang menyenangkan ya. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang perlu untuk dicoba. Yang ditanamkan ke anak bukan yang selama ini kita rasakan memang seperti itu ya. Memang dari dulu kita SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya itu hukuman. Makanya sekarang kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara melalui CGP ini. Memang menurut saya ini sesuatu program yang sangat luar biasa ya, menyadarkan kita kembali kenapa pendidikan dulu itu berbeda dengan yang sekarang, kenapa karakter anak dulu itu berbeda dengan sekarang. Dulu kita sering mendengar guru kita bicara, kalau saya dulu tidak seperti ini, kenapa kalian seperti ini? Kenapa seperti sekarang kok bandel kali kalian? Kami dulu enggak. Itu melalui program ini kita mengenal ada yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara, yang katanya tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun si anak. Dulu itu dituntun itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi dirinya sendiri. Kalau kita sekarang banyak menuntut anak untuk jadi apa? Orang yang seperti kita inginkan, bukan seperti apa yang dia inginkan dirinya. Iya. Kenapa itu anak harus datang tepat waktu? Kalau nggak dihukum, disuruh lari-lari? Karena kita mungkin mau si anak mau jadi seperti tentara mungkin ya. Tepat waktu, disiplin selalu. Tetapi kita tidak menyadarkan dulu dari mana awalnya kenapa dia harus seperti itu. Itu yang perlu kita tanamkan dulu, ya. Menanamkan bahwa itu menjadi keyakinan dia. Keyakinan bagaimana ini maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan? Ini sepertinya sudah tidak fokus ini. Silahkan diminum apa yang ada di hadapan ibu-ibu dulu sekalian supaya lebih fokus. Jangan menegangkan gitu ya, karena saya juga jadi tegang nanti yang di depan ini. Oke, silakan. Minum dulu Ibu Rina, sudah. Itu kunci itu apa siapa? Oh iya. Bang Irben. Ini ke Bang Irben nah. Ini yang coba saya sekalian sambil minum ya, sambil minum. Sambil minum. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya coba lakukan di kelas. Ini berasal dari anak ya, semuanya berasal dari anak, tidak ada yang dari kita. Kita mengatakan kepada si anak, kita meminta apa yang mereka butuhkan. Ya bukan apa yang saya butuhkan sebagai seorang guru, saya mau anaknya seperti apa. Ya, tapi mereka maunya bagaimana supaya kelas mereka itu aman, nyaman, tenang, tentram, nyaman belajarnya. Jadi apa-apa yang itu berasal dari mereka, kita berharap bisa itu menjadi sebuah keyakinan untuk mereka ya. Kira-kira bagaimana menjaga kebersihan kelas? Jika mereka yakin mereka itu untuk nyaman, perlu kelas yang bersih, maka akan mereka dengan sendirinya membersihkan kelas. Bukan karena siapa yang tidak membersihkan kelas nanti ibu hukum, siapa nggak piket ibu hukum. Bukan seperti itu lagi bahasa kita menyampaikan kepada si anak. Tetapi kalau itu nanti kan itu faktornya eksternal, mereka melakukan karena terpaksa. Tetapi jika itu muncul dari dalam dirinya, berarti itu kita sudah bisa menyebutkan itu adalah motivasi
internal. Dia tahu kalau kelasnya bersih dia nyaman belajarnya. Bukan karena takut kita hukum makanya dia membersihkan. Faktor itulah yang memang mau kita tanamkan kepada si anak, kebajikan yang seperti itu. Kemudian misalnya masuk tepat waktu ke dalam kelas, yang perlu kita tanamkan itu kepada si anak berarti dia disiplin. Jika mereka yakin dengan disiplin mereka bisa lebih nyaman belajarnya, berarti mereka akan lakukan. Bukan nanti siapa yang paling cepat ini ibu kasih uang 5.000. Itu faktor eksternal ya. Atau siapa nanti yang nggak pernah terlambatnya nanti ibu bantu jadi ranking. Enggak, itu faktor eksternal. Tapi coba yakinkan mereka. Itu karena makanya digali keyakinan apa yang mereka ingin terapkan untuk mereka di kelas mereka. Jadi semuanya untuk mereka ya, dari mereka untuk mereka. Nggak ada kita. Kita hanya, tugas kita hanya sebagai motivator, sebagai penjembatan gitu, menjelaskan kalian maunya seperti apa. Nih silahkan tulis, silahkan buat, dan coba laksanakan itu. Karena ibu tidak akan menghukum kamu, ya kan? Itu datangnya dari kamu. Itu yang coba kita berusaha pelan-pelan tanamkan kepada si anak. Makanya nanti kita bisa mencapai namanya kebajikan universal tadi. Kebajikan-kebajikan yang memang memang seharusnya memang ada di dalam tiap diri kita masing-masing ya. Kebajikan-kebajikan universal itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tetapi bagaimana mengelola itu supaya muncul dengan sendirinya, bukan karena faktor eksternal tadi. Muncul dengan sendirinya. Jadi itu tadi bagaimana cara kita kan, kalau kurikulum Merdeka ini prosesnya yang dinilai ya, prosesnya bukan hasilnya itu tidak target, tapi prosesnya. Coba kita lagi sama-sama pahami kurikulum Merdeka itu yang diutamakan adalah proses pendidikannya atau proses pengajarannya. Berarti di dalam proses apa yang kita harapkan? Itu tadi pembentukan karakter yang bagaimana? Yang munculnya dari dalam diri dan mereka yakin dengan sendirinya tanpa ada kita paksa. Menurut saya memang ini agak sulit untuk kita laksanakan ya. Makanya pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan, yang pertama dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri sebagai seorang pendidik dulu. Baru kita tularkan nanti kepada anak-anak kita. Keyakinan apa yang saya harapkan? Jika saya dulu awalnya memilih saya ingin jadi guru, maka apa konsekuensi yang kita terima dari seorang guru? Itu sudah kita pilih. Kenapa kita memilih itu? Apakah karena terpaksa? Itu dulu perbaiki dari sekarang ya. Apakah dulu terpaksa saya jadi guru? Ada yang memaksa saya jadi guru? Tidak ya? Atau karena kawan saya guru saya juga harus jadi guru? Atau karena sudah ada SPD di belakang saya juga harus jadi guru? Jika itu nanti faktor eksternalnya, maka yakin dan percayalah kita tidak akan pernah jadi seorang guru yang baik ya. Karena kita saja belum benar ya. Bagaimana kita membenarkan anak-anak orang lain? Jadi perbaiki lagi apa yang sudah kita yakini hari ini itu adalah benar menurut kita. Setelah membahas ini nanti maunya diperbaiki lagi. Ternyata saya harus memiliki faktor internal dari dalam diri saya sendiri, bukan karena terpaksa saya jadi guru. Jadi ketika kita sudah memilih jadi guru, hal-hal apa yang perlu kita lakukan? Itu tadi, membuat keyakinan dalam diri kita sendiri. Jadi guru itu bagaimana? Yang jadi guru itu sebetulnya bagaimana? Apakah datang pagi pulang siang sudah jadi guru? Masuk kelas duduk di sana ngatur-ngatur sudah jadi guru? Belum, bukan itu guru yang sesungguhnya. Itu mungkin sebagai pengajar mungkin ya, atau tutor. Guru itu lebih berat dari itu tugasnya sebetulnya. Menuntun tadi, menemukan bakat-bakat yang belum terlihat oleh orang lain. Seharusnya kitalah yang melihat itu pada anak. Itu gunanya pendidikan. Yang selama ini memang paradigma yang kita ketahui itu menurut saya ada beberapa penyimpangan dari yang sebetulnya ya, dari yang seharusnya. Dan setelah ini saya berharap penyimpangan seperti itu tidak terjadi lagi, terutama untuk diri saya sendiri dulu ya. Jadi yang mendidik itu yang bagaimana? Kan gitu ya. Itu dulu, perbaiki dulu
jika kita sudah memilih, kita sudah yakin ini jalan kita, maka berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana? Tindakan-tindakan yang muncul dari si anak yang tidak kita senangi, yang membuat kita marah, yang membuat kita gusar, yakin dan percayalah tadi setiap tindakan yang muncul pasti ada tujuannya. Ada beberapa hal yang perlu lagi kita dalami untuk memahami sikap si anak. Bukan dengan ego kita ya, bukan dengan ego kita sebagai seorang guru, kamu harus mendengarkan saya, tidak seperti itu. Itu paradigma yang salah. Ini dia, dengan memahami kebutuhan si anak, kebutuhan manusianya, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Dengan memahami ini juga akan memudahkan kita untuk memahami si anak. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Apapun yang jika dia berhubungan dengan masalah hidup dan mati, maka dia akan mati-matian mempertahankan dirinya. Ya seperti itu ya. Ya, kebutuhan yang pertama itu untuk bertahan hidup. Kemudian, setiap manusia itu juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jika murid kita di kelas cenderung cari perhatian, caper, kita bukan seharusnya marah kan? Caper, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Bukan itu maunya. Tapi kita rangkul dia. Memang karena dia memang butuh kasih sayang, makanya dia melakukan itu. Bukan kita marahi, ya kan? Bukan kita marahi. Tetapi coba rangkul. Memang si anak butuh kasih sayang. Berarti apa yang mau kita lakukan sebagai pendidik? Melakukan atau memberikan perhatian kepada si anak. Kemudian apa lagi? Si anak butuh penguasaan. Misalnya, siapalah anak kita yang agak nakal ya, yang menurut saya dia butuh penguasaan. Oh, misalnya Hairul Amri. Hairul Amri itu suka tidur ya. Kira-kira dari kebutuhan dasar yang ada 5 di depan, menurut ibu-ibu sekalian, Hairul Amri yang suka tidur itu kira-kira apa yang belum ada di dalam dirinya? Kenapa dia melakukan itu? Kasih sayang dan rasa diterima. Dia merasa belum diterima, makanya dia tidur-tiduran. Seperti itu ya. Iya. Ya, baik di rumah maupun di sekolah. Dengan sikap anak yang muncul seperti itu, apakah kita sebagai pendidik di sekolah juga menerapkan seperti yang dia terima di rumah? Yang sebagiannya orang tuanya itu bukan pendidik yang di rumah ya. Kalau rumah itu adalah pendidikan nomor yang pertama ya. Tetapi mungkin belum memberikan yang seharusnya apa yang dia terima. Orang tua itu cenderungnya sebagian hanya cari nafkah dan lupa memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Jadi si anak memunculkan sikap itu di sekolah, memunculkan sikap bahwa dia memang kurang rasa kasih sayang di rumah. Dengan cara apa sikap yang dia munculkan? Itu tadi, kadang suka mengganggu kawannya, suka tidur-tiduran. Jadi apakah kita juga harus marah yang seperti itu? Itulah guna kita kan? Itu menemukan itu dan mengayomi itu. Dan ketika kita menemukan si anak itu memang seperti itu, butuh kasih sayang atau butuh diterima, maka coba kita terima dia. Kita coba terima kekurangan dan kelebihan dia, bukan dengan kita menghukum dia. Memang kalau jadi guru itu luar biasa ya, sangat luar biasa. Makanya jadi pahlawan tanpa tanda jasa, sangat rumit jadi guru. Karena yang dihadapi itu adalah manusia-manusia yang berbeda karakternya. Dan karakter ini si guru harus memahami semuanya itu, harus mengayomi, harus memaklumi. Itu sangat berat. Tetapi jika kita ikhlas melakukannya, mudah-mudahan ada secercah kebahagiaan di sana yang terselip untuk kita. Itulah tujuan hidup kan, untuk mencari kebahagiaan. Jika kita tidak bahagia di sini, maka mundurlah dimulai dari hari ini. Karena hidup itu untuk mencari kebahagiaan. Iya, kebahagiaan. Iya, yang namanya tadi itu bertahan hidup. Nomor 1. Bertahan hidup itu nomor 1. Kebahagiaan tapi perlu bertahan hidup. Nah, dan temukanlah di mana itu yang
sebenarnya. Jika tidak di sini, coba cari. Kalau belum bahagia, kalau sudah bahagia di sini, ayo sama-sama bertahan dan jadi lebih baik lagi. Oke. Kemudian itu dia kesenangan, kebutuhan kita itu senang. Kalau nggak senang, bagaimana reaksi kita? Memberontak begini. Ya, seperti itu juga anak. Jika dia tidak senang, dia akan memberontak. Kak, ibu ini cerita aja di depan saya ngantuk. Kemudian kita hukum dia. Apakah dengan kita suruh tidur dia juga, kita juga sudah baik? No, tidak salah ya. Coba ubah inovasi pembelajaran kita itu yang membuat dia tidak mau tidur. Bukan dia yang kita hilangkan. Ya, yang selama ini dia tidurnya yang kita hilangkan gitu. Tetapi iya, metodenya itu inovasikan. Bagaimana caranya supaya si anak ini tidak tidur? Ini dia suka tidur, kalau jam saya ini dia tidur. Coba bawa jalan-jalan keluar dulu. Bukan hanya dia saja, tapi semuanya. Coba ajak dulu. Lihat dulu bagaimana, ada tidak perubahan sama si dia. Saya rasa gak hanya 1-2 murid kalau diajak keluar itu tidak mau tidur. Tapi semuanya rata-rata ya. Coba lakukan inovasi-inovasi yang kalaupun sedikit, tapi itu bermakna untuk si anak. Dia besok akan menunggu kita datang lagi. Aduh, ibu itu datang lagi. Jangan besok, datang lagi ibu itu. Maunya libur lah dia dulu biar senang kita. Itu kan berarti kita itu tidak dirindukan ya. Guru yang tak dirindukan. Coba jadi guru yang dirindukan. Kalaupun tidak semuanya rindu, paling tidak ada beberapa yang menginginkan kehadiran kita. Itu dulu kan. Jangan semuanya tidak mau kan. Aduh, bahaya itu kan. Jadi apa sebetulnya guna kita di sana? Ya kan? Padahal tadi tujuan pendidikan itu adalah mendidik, mengayomi, ya, menuntun. Jadi mereka berarti tidak menemukan, kita menuntun mereka. Jadi mereka tidak bermanfaat. Apa? Kita tidak memberi manfaat untuk mereka. Itu yang disebut guru. Kan? Guru itu tadi adalah sesuatu yang sangat mulia jika memang kita mampu melakukannya ya. Jadi mulai hari ini kita coba lagi memperbaiki niat kita, memperbaiki cara belajar kita, cara mengajar kita, supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Sudah berapa lama kita ini? Ada satu lagi materi kita ya. Ini dia. Ada yang namanya posisi kontrol. Ini dia yang sering salah kita lakukan ya. Posisi kontrol yang pertama itu adalah guru yang selalu memberi hukuman. Guru penghukum. Apa kira-kira si guru penghukum ini? Ini dia, kalau dia yang sering melakukan menghardik-hardik menunjuk tangan, hai, seperti tadi ada saya lihat guru melakukannya. Bagaimana kalian mau kerak jalan atau tidak ini? Sini. Ada tadi ya. Itu kita memberi hukum ya, si penghukum. Maksudnya seperti ini. Begitulah cara si guru, si yang pemberi hukum, si penghukum itu dengan menggunakan tuh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Itu bahasa yang kita gunakan. Bukan hanya guru yang tadi saja. Saya dulu juga seperti itu dan yang lainnya ya. Iya, seperti itu rata-rata kita. Kita masih berada di posisi yang paling, itu level bawah ya. Level bawah dari posisi kontrol seorang guru, penghukum. Seharusnya kita tidak boleh berada di zona sana ya. Kemudian guru yang membuat rasa bersalah. Ini siapalah yang sering kita ini melakukan? Saya dulu juga melakukannya ini. Membuat rasa bersalah kepada si murid. Apa kira-kira bahasa yang kita gunakan? Tuh, berceramah panjang lebar dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Hari ini kamu seperti itu, besok kamu seperti itu lagi. Aduh. Iya. Itu kita si pembuat rasa bersalah kepada si anak. Kemudian, ini kita percepat aja ya. Kemudian sebagai seorang teman, di level ini juga guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dia merasa dia seorang teman dengan bahasa-bahasa yang santai, muridnya berbicara dengan dia tanpa kita dengan murid itu tidak sama ya. Kita memang harus lebih setingkat dari mereka, tidak boleh menjadi temannya.
karena mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik nanti kepada kita. Dan kemudian bahasa menuntun tadi tidak cocok lagi kita kalau sudah itu. Kita menuntun tadi berarti memang kita harus di depan ya. Kita harus lebih dari mereka sedikit. Ya bersama levelnya, bukan level ini ya. Bukan level dalam kasta-kasta gitu ya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Ini biasanya kalau pemantau di sekolah kita ini mungkin Bapak Aris yang paling cocok ini pemantau. Karena si pemantau ini berbicara dengan data-data yang ada. Harus ada data-datanya dulu dia berbicara, nggak sembarangan dia manggil orang. Data dulu yang dia kumpulkan. Sama dengan sikap si anak juga didata dulu, ini berapa kali nih. Mungkin guru BK juga bisa bersikap sebagai pemantau ini selama ini ya yang sudah kita terapkan. Tetapi sebaik-baiknya guru itu adalah bagusnya menjadi seorang manajer. Apa itu seorang manajer? Bagaimana sikapnya? Si manajer ini itu tadi, jika kita sudah berada di posisi kontrol manajer, kita sudah mampu melakukan yang namanya restitusi tadi. Restitusi tadi ya yang sebelumnya. Jadi bahasa kita kepada murid itu sudah tidak lagi berada di 4 posisi kontrol yang ini, tapi sudah di posisi kontrol manajer. Restitusi itu hanya akan terjadi jika kita sudah berada di posisi itu. Di posisi yang lain itu belum terjadi restitusi. Hanya ketika kita berada di posisi kontrol manajer baru kita bisa melakukan yang namanya restitusi. Jika kita selama ini masih si penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai seorang teman, belum bisa kita lakukan restitusi. Untuk lebih memahaminya, saya rasa kapan-kapan boleh kita diskusi lagi ya. Nah, ini sudah yang terakhir. Ya, supaya kita pulang ya Bu Ira. Kemudian ada yang namanya ini segitiga restitusi. Untuk lebih memahami tadi segitiga restitusi ini, ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memvalidasi kebutuhan si anak. Itu tadi, kebutuhan 5 tadi yang mana yang belum dia penuhi. Kita balikkan lagi sama dia. Kenapa kamu seperti itu? Iya, meyakinkan dia dulu, menanyakan ke dia dulu apa yang sudah dia lakukan, kenapa dia melakukan itu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Jika dia sudah melakukan kesalahan, coba tanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar, kenapa kamu seperti itu. Kamu sudah tahu itu salah, kenapa dilakukan. Dengan menanyakan keyakinan dia sendiri dulu, sadarkan dia sendiri dulu, suruh dulu dia mengingat sendiri keyakinan mana yang sudah dia langgar. Dari keyakinan-keyakinan yang sudah kita yakini tadi ya. Tetapi itu keyakinan tadi seharusnya ada yang namanya keyakinan sekolah, ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau sekolah ini universal, semua kita harus mematuhi yang itu, semua harus meyakini hal yang sama ya. Tidak nanti mungkin di kelas, beberapa kelas mungkin berbeda keyakinan mereka, boleh. Tapi kalau di sekolah nanti ada yang namanya keyakinan sekolah, berarti semua kita dimulai dari kepala sekolah, gurunya, semuanya harus yakin, kita harus memiliki keyakinan yang sama. Baru disebut dia keyakinan sekolah. Dan ketika kita melakukan kesalahan, ini sudah bisa dilakukan restitusi oleh kepala sekolah. Karena apa? Memvalidasi itu tadi, kita kan memiliki keyakinan sama, tentu kita tanyakan lagi kenapa dia melakukan hal apa yang sudah kamu langgar. Tapi ketika belum kita memiliki keyakinan yang sama, otomatis nanti keyakinan yang berbeda-beda yang kita bahas kan jadinya. Karena jadi tujuan kita tidak sama, tidak satu. Makanya itu harus ada kesepakatan yang namanya keyakinan. Kemudian stabilkan identitas. Setelah anak sadar, itu ya ada beberapa bahasa yang bisa digunakan. Menstabilkan identitas ini mengembalikan lagi kepada si anak. Jika dia salah, apakah dia akan mengulangi lagi? Bagaimana sikap kamu ke depannya? Itu kita stabilkan lagi dia, kita sadarkan lagi dia. Jika dia sudah sadar, barulah kita kembalikan lagi dia ke komunitasnya. Ya, silahkan kembali. Berarti kita sudah memperbaiki si anak ya, sudah melakukan restitusi. Oke. Saya rasa cukup sekian, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Jika ada nanti hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita lanjutkan di lain waktu saja ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.